Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran gerbang logika, dan hari ini kita akan fokus membahas tentang soal-soal gerbang logika. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang soal-soal gerbang logika, dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada soal gerbang logika, yaitu pada persamaan aljabar booleannya dan pada tabel kebenaran yang dihasilkan. Nah, untuk itu kita langsung saja pada materi hari ini. Sebagaimana sudah ada di layar monitor, ada sebuah gerbang logika. Sebuah gerbang logika ini dirangkai dari beberapa gerbang sebagai berikut. Yang pertama, ada gerbang NOT. Gerbang NOT yang pertama ini memiliki input A dan output C. Kemudian, gerbang NOT yang kedua memiliki input B dan output D. Yang ketiga, gerbang N yang pertama ini, gerbang N yang berikut ini, memiliki input C dan input B. Sedangkan gerbang N yang kedua memiliki input A dan input D. Input A dan input D. Sedangkan gerbang OR gate, yang terakhir adalah inputnya E dan inputnya F. Sedangkan outputnya G. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa ada 5 gerbang. Jadi A itu input, keluarannya C. C itu sekaligus masukan dari gerbang N. Demikian juga B di sini itu memiliki output D, sedangkan output ini sekaligus masukan input dari AND gate yang ini, yang berikut ini. Nah, oleh karena itu, kita akan menyelesaikan persamaan aljabar boolean. Kali itu saya meminta untuk kita memperhatikan dengan seksama caranya sehingga mudah dipahami. Yang pertama, untuk menulis aljabar boolean, maka pertama kita menulisnya dengan keluaran C. Misalnya di sini C sama dengan, nah jelas di sini C sama dengan A not karena A melewati gerbang not. Sehingga di sini ditulis C sama dengan A not. Input ini menjadi A not. C sama dengan A not. Kemudian dengan demikian, maka B di sini adalah input, sedangkan D adalah keluaran dari gerbang not, maka D sama dengan B not. Jadi D sama dengan B not. Sampai di sini mudah-mudahan sudah dipahami. Jadi C sama dengan A not, karena A not adalah input, C adalah output. Di sini D adalah output, B not, B adalah input, D sama dengan B not. Sedangkan masukan yang lain seperti di sini A not ini merupakan masukan dari AND gate, sedangkan B ini juga merupakan masukan dari AND gate. Karena itu, keluaran E adalah masukan A not dan B. E itu keluaran, inputnya adalah A not dan B. Sehingga E itu sama dengan A not titik B. Kenapa dipakai titik atau dot? Karena gerbang yang dilewati adalah gerbang N. Jadi gerbang N ini itu dalam penulisan aljabar boolean menggunakan tanda titik atau dot. Jadi E sama dengan A not titik B. Demikian juga dengan yang rangkaian bagian bawah. Dari bagian bawah di sini ada B, kemudian lewat gerbang not sehingga D sama dengan B not. Nah, masukannya A. Jadi A tidak melalui gerbang apa-apa, sehingga langsung sehingga A di sini titik B not.
Jadi F adalah A titik B naught. F sama dengan A titik B naught. Nah, dengan demikian, maka kalau ini merupakan input dari gerbang OR, sedangkan gerbang OR ini adalah gerbang penjumlah, maka G sebenarnya sama dengan E tambah F. Dan ini gerbang OR, sehingga G sama dengan E tambah F. Berarti G itu juga sama dengan A naught titik B tambah A titik B naught. Atau G sama dengan A titik B naught tambah A naught titik B. Jadi G itu adalah A titik B naught ditambah A naught titik B. Sehingga persamaan aljabar booleannya adalah yang pertama D sama dengan E tambah F, dan D sama dengan A naught B tambah A B naught, atau bisa juga dibalik A B naught tambah A naught B. Tertukar A naught titik B tambah A titik B naught. Nah, inilah aljabar boolean. Jadi kita harus pahami bahwa kalau dia melewati gerbang NOT, maka harus ada tanda garis A naught. Demikian juga B melewati gerbang NOT menjadi B naught, berarti B ada garis. Sedangkan A naught dan B melewati gerbang N, berarti menjadi A naught titik B. Sedangkan A dengan B naught melewati gerbang N menjadi A titik B naught. Sedangkan A titik B naught dan A naught titik B melewati gerbang OR, maka harus dijumlahkan. Karena gerbang OR adalah gerbang penjumlah. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana membuat tabel kebenaran? Nah, lengkapilah tabel kebenaran rangkaian logika tersebut. Soal nomor 1. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa gerbang A dan gerbang B ini memiliki masukan 4 kemungkinan. Yang pertama, 00, yang kedua 10, yang ketiga 01, yang keempat 11. Jadi kalau gerbangnya ada memiliki dua input, maka ada 4 kemungkinan, yaitu 00, 10, 01, 11. Ya, dari 4 kemungkinan atau kita pada pembahasan sebelumnya kita sebutkan timing 1, timing 2, timing 3, timing 4. Tadi kita sudah ketahui bahwa ada gerbang melewati gerbang NOT. Ya. Artinya bahwa misalnya gerbang A itu 0101, kalau melewati sebuah gerbang NOT, dia menjadi A NOT, sehingga A NOT ini merupakan kebalikan dari A. Menjadi A NOT adalah kebalikan atau inverse dari A. Sehingga kalau A itu adalah 0, maka A NOT 1, dan seterusnya. A1, A naught 0, A0, A naught 1, dan A1, A naught 0. Jadi 0101 keluarannya menjadi 1010. Ini A menjadi A naught. Jadi input A keluarannya menjadi A naught karena melewati sebuah gerbang NOT. Nah, kemudian demikian juga B. B ini ketika melewati gerbang NOT, maka B akan dibalik menjadi B naught, sehingga 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kalau masukan itu melewati gerbang NOT, maka masukan atau input tadi akan dibalik. Nah, kemudian, bagaimana dengan A titik B naught? Nah, A titik B naught kita perhatikan di sini A 0101, B naught-nya 1100. Nah, titik atau AND gate berarti bahwa kalau semua input 1, maka keluarannya 1. Sedangkan kalau
ada input yang 0, misalnya 01, maka keluarannya 0. Inputnya 10, maka keluarannya 0. Input 00, maka keluarannya 0. Sehingga kita katakan bahwa A titik B not hasilnya adalah 0100. Kemudian kita lanjut, bagaimana dengan A0 titik B? Jadi A0 titik B 1.0, maka pasti keluarannya 0. Ada 0. Kemudian 0.0 hasilnya 0. 1.1 hasilnya 1. 0.1 hasilnya 0. Jadi sama karena gerbang N, maka keluarannya akan beroutput 0 kalau inputnya ada yang 0. Ada input yang 0. Contohnya input A0 dan B. Nah, di sini B-nya 0 sehingga keluarannya 0. Misalnya di sini inputnya A0-nya 0, B juga 0, maka keluarannya 0. Kemudian di sini inputnya A0-nya 0 dan B-nya 1, inputnya 0. Keluarannya 0 karena keluaran 0 karena salah satu inputnya 0. Sedangkan 1 apabila kedua-duanya. Nah, sampai di sini kita sudah memperoleh masukan atau memperoleh hasil A0 titik B dan A titik B not. Kemudian A titik B not dan A0 titik B ini akan dijumlahkan dengan gerbang OR. Jadi menjadi A titik B not ditambah A0 titik B. A titik B not itu keluarannya adalah 0100, sedangkan A0 titik B itu 0010. Ketika dijumlahkan, kita tahu bahwa gerbang OR itu prinsip kerjanya adalah kalau ada input 1, maka keluaran pasti 1. Sedangkan kalau outputnya 0, jika semua inputnya 0. Kita lihat. Karena semua inputnya 0, maka outputnya 0. Kalau ada input yang 1, contoh 10, maka outputnya 1. 10, maka outputnya 1. Ya. Sedangkan kalau inputnya semua 0, maka outputnya pasti 0. Prinsip kerja dari gerbang OR. Jadi OR itu seperti sebuah rangkaian penjumlah. Jadi misalnya 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. Dan 0 tambah 0, 0. Atau bisa juga dibaca bahwa semua input kalau 0, keluarannya 0. Ya, semua input kalau 0, keluarannya 0. Sedangkan kalau ada input yang bernilai 1, maka keluarannya 1. Sehingga outputnya menjadi 0110. Dengan demikian, maka keluaran dari G tadi dalam soal yang pertama, keluaran dari G adalah 0110. Jadi itulah pembahasan tentang bagaimana membuat tabel kebenaran daripada suatu rangkaian logika. Demikianlah untuk hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Terima kasih.